Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Profesor Dr. Hari Supratno. Yang saya hormati kepada Bapak Hanifuddin Mahadun selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan juga dan tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar filsafat dan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam itu mencakup pembentukan akhlak, moral, serta pengembangan ilmu dan pengetahuan. Kemudian persiapan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi seperti menyiapkan pahala mungkin ya. Langsung yang kedua, sumber-sumber filsafat pendidikan Islam. Itu ada 4. Ya, yang pertama yakni Al-Qur'an, yang kedua yakni hadis Nabi, yang ketiga ijma atau kesepakatan para ulama, kemudian qiyas atau analogi. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip pendidikan Islam. Itu mencakup tentang tauhid, yakni keesaan Tuhan, keseimbangan antara dunia dan akhirat, keadilan, kesetaraan dalam pendidikan, serta kebebasan berpikir dan berinovasi dalam batas syariat. Jadi agar kita bisa berwawasan lebih luas gitu, tapi tetap dalam syariat Islam. Kemudian yang keempat, metode pendidikan Islam. Itu mencakup teladan, mencontoh dari Nabi dan para sahabat, kemudian dari ulama-ulama dan juga ahli-ahli ibadah yang lain. Kemudian dialog dan diskusi. Kemudian pengalaman langsung dan pembelajaran berbasis masalah. Jadi kayak analisis masalah. Terus Kemudian dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia mencakup 1. Landasan hukum. Landasan hukum ringkasnya ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah terkait pendidikan. 3 ini sebenarnya banyak, tapi 3 ini lebih singkatnya. Kemudian yang kedua, kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam mencakup kurikulum nasional termasuk muatan lokal, ya seperti pelajaran lokal. Kemudian kurikulum madrasah berarti yang berbasis agama, dan kemudian integrasi kurikulum umum dan kurikulum Islam. Kemudian yang ketiga, institusi pendidikan Islam. Institusi pendidikan Islam yang tercakup di sini adalah sekolah atau madrasah, dari mulai jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah atau SD, SMP maupun SMA. Kemudian pesantren dan juga lembaga pendidikan non formal seperti madrasah diniyah, kursus pelatihan dan lain-lain. Kemudian yang keempat, pendekatan dan metode pengajaran. Di sini mencakup pengajaran konvensional seperti kuliah atau ceramah, kemudian pengajaran interaktif. Interaktif berarti yang berhubungan secara langsung seperti diskusi atau membuat suatu proyek. Kemudian pendidikan karakter seperti pendidikan akhlak dan moral. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan pengembangan, yakni mencakup penilaian hasil belajar agar lebih bagus untuk kedepannya, maka diperlukan evaluasi setiap akhir hasil belajar biasanya. Kemudian penelitian dan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir pelatihan dan pengembangan profesional guru. Semoga peta konsep ini memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek-aspek penting dari filsafat dan pelaksanaan pendidikan Islam, baik dari teori maupun praktik di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.